Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Najwa di podcast kita. Nah teman-teman, pernah gak sih kalian baru bangun tidur niatnya cuma lihat HP, lihat jam aja, tapi malah scroll TikTok, Instagram. Nah terus kita tuh lihat konten orang yang malah buat kita down atau minder gitu kan. Nah teman-teman, pas banget sekarang kita akan ngebahas tuntas tentang gimana medsos itu makan pelan-pelan mental kita dan gimana cara mengaturnya. Dan di sini udah ada narasumber kita. Halo Kak Ojan. Halo teman-teman. Ya, jujur senang banget kita membahas tentang mengatur waktu di zaman sekarang ini. Jujur gue juga pun masih sering gitu ya. Bahkan kadang kita berbangun tidur nih, kadang ngeliat HP tuh kebablasan gitu, kadang buka IG, kadang gara-gara awalnya kita mau ngeliat jam doang nih, tiba-tiba ada notif di WA, kita terpaksa buka dulu nih, kita scroll, kita status menarik nih, kita pindah ke CapCut, tidak ada, pokoknya kita ngulur waktu banget ya. Ya itu dia, kita juga lagi bertempur soal waktu kita, berusaha untuk menyimbangkan waktu di zaman yang lagi berisik-berisiknya. Nah, kadang tuh rasanya tuh kayak kecanduan gitu kan ya, kayak kecanduan kalau lihat sosmed, jadi scroll terus gitu kan. Sebenarnya apa sih gitu kan yang terjadi di mental kita pas kita tuh terlalu sering scrolling medsos gitu. Medsos itu didesain pakai sistem domain loop. Jadi tiap ada like, komen, dan konten-konten seru lainnya ini, otak kita ini langsung merangsang gitu, langsung disuntik dengan konten-konten seperti itu. Tuh. Nah, itu konten yang seperti itu yang bikin rasa kecanduan kita ini makin bertambah. Khawatirnya kalau kita terlalu candu, khawatir kita jadi yang namanya FOMO. FOMO ini adalah ya kita ini kayak nggak mau ketinggalan sama tren gitu kan. Orang yang nggak mau ketinggalan sama tren. Oh iya benar sih ya, pantesan tuh aku ya pribadi gitu kan sering banget nih ngerasa minder gitu kalau udah lihat postingan orang lain tentang pencapaiannya gitu lah, posting hiburan gitu kan, padahal tuh mungkin mereka seperti itu dengan kerja kerasnya, padahal sebenarnya orang lain juga pasti ada rasa mindernya kan? Nah, yang kita lihat di konten ini kayak misalnya konten TikTok ataupun IG dan lain sebagainya, kita kan lihatnya bagus-bagus ya, kita tertariknya, kita jadi betah gitu di medsos itu. Nah, karena mereka juga pasti sebelumnya atau BTS-nya pasti sama tuh, mereka ibadah itu masih ada katakan. Nah, ini mereka susun dengan rapi, dengan cantik, masih dalam start BTS-nya, belum mulai menyusun rapihnya. Berarti serem juga gitu ya kalau dibiarin terus-menerus ya. Tanda-tandanya tuh apa sih gitu? Kalau mental dia tuh udah mulai lampu kuning nih gara-gara medsos. Gampang ya untuk lihat ciri-cirinya, bahkan tanpa kita sadari di diri kita ini udah ada ciri-cirinya gitu ya. Nggak megang HP lama tuh bisa gitu. Iya, kayak kosong gitu. Iya, kayak ada yang kurang gitu, hampa. Iya. Ketika kita melihat sebuah komenan orang di video kita atau di uploadan kita, komenan yang negatif, ya kita gampang baper gitu. Dari tadi yang kita bahas ya, yang kalau Jan udah sampaikan, aku tuh merasa kesindir banget gitu kan. Itu buat kita juga nih gitu. Nah, jadi biar kita tuh nggak tenggelam terus lah, gimana sih cara efektif buat ngatur waktu nih mengguna medsos tanpa harus hapus akun secara awal tuh nggak punya TikTok gitu kan, karena mau mencoba buat nge-branding diri ya, mau mencoba hal yang baru, karena emang di situ tuh di mumet-mumetnya, sumpah lagi pusing atau lagi mumet-mumetnya, mau nyoba hal yang random, kan kita kan orangnya random, jadi kita tuang di dalam konten itu. Ya jadi kita jadi bahan ya. Iya, jadi kita buat
mencoba buat konten. Nah, gimana caranya tadi? Efektif buat ngatur waktunya. Nah, jadi kita abang kelas mana ya? Cutting. Jauh ini dia tuh bilang gini, scroll boleh, nggak ada yang larang. Bahkan hiburan aja. Kita lagi momen, nah kita nggak apa-apa scroll. Ya, nah tapi di baiknya itu malam, karena waktu dari pagi sampai siang itu waktu otak lagi bekerja, lagi nangkep-nangkepnya. Scroll 3 jam cukup. Buat diri Anda juga sih kayak susah sih. Susah sih. Lagi deh kita sama-sama lagi mencoba nih. Ya intinya sibukin diri aja. Sibukin hal yang positif. Kalau kita lagi sibuk kan ya, kadang jangan kan kita scroll. Sama HP aja kadang nggak ingat kita. Jadi tantangan banget nih buat kita pengguna gadget. Tapi emang perlu ya, selain ngatur waktu, nah ada tips nggak biar konten yang kita lihat nih nggak bikin mental kita drop? Makanya aneh juga kan lebih menjaga gitu ya. Gimana caranya supaya kita nggak baper kan dalam konten itu? Nah, misalkan merasa diri kita ini kuat, boleh aja silahkan misalkan kalian buat konten nih yang kiranya kontroversial lah ya. Tuh, nah kalau misalkan buat menjaga-jaga, nah kayak contohnya aneh kan kayak ya ngejaga-jaga dulu lah, karena kita masih standar banget lah kan ya. Masih pemula udah ini banget kan. Pemula aneh jadi buat konten random teman-teman. Jadi buat konten yang lucu aja. Nah, bahkan konten lucu pun ada penolakan dari mereka. Jadi gini, kayak misalkan kita buat konten lucu nih, kita niat kita ini cuman untuk refreshing otak kita, hiburan. Ada aja orang gini, pernah tuh waktu itu apa sih nggak lucu, terus ada aja kayak pokoknya yang gitu. Nah kita bodo amatin ya, mereka juga nggak nguntungin buat kita gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka nguntungin buat kita, ya gitu juga kita nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah sama orang itu kan. Nah, jadi kita abaiin aja kalau komen-komen itu gitu. Lagi juga komen postingan kayak gitu kan, menurut saya pribadi kan kayak nggak menyinggung siapapun lah, buat hiburan. Niatnya juga untuk menghibur para penonton ya. Itu niat kedua. Niat pertama refreshing otak aja. Oke. Gitu. Bodo amat orang mau nonton mangga bagus gitu. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar sama Kakak Ojan. Ternyata kuncinya bukan di aplikasinya, tapi di kendali diri kita sendiri gitu kan. Yang tadi kayak Kak Ojan sampaikan. Boleh sekarang boleh kasih pesan terakhir buat teman-teman. Ini kita kalau misalkan ada yang komen nih, kalau misalkan bagi pengguna TikTok, apalagi untuk yang mau menjadi TikToker atau selebgram, konten kreator, kita ini abaikan aja kiranya untuk komen-komen yang merasa kita sakit hati gitu. Mantap banget ya teman-teman, makasih banyak nih Kak Ojan buat ilmunya hari ini gitu kan. Semoga teman-teman mulai sekarang tuh bisa lebih bijak lagi ya di main medsosnya gitu kan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, terima kasih.